Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Pengen Sibuk di segmen Babagi, Bapak-Bapak Gibah. Jadi di segmen kali ini kita akan coba membahas, berdiskusi ataupun ngobrol ringan terkait dengan perkembangan kasus yang sedang viral saat ini. Kasus Vina Cirebon. Nah, kira-kira perkembangannya sampai saat ini, kalau misalnya Mas Eko ataupun Atlan mengikuti, kira-kira ada perkembangan lagi yang terbaru apa enggak? Mungkin mulai dari Mas Eko dulu. Vina Cirebon ya, sama Eki yang menjadi korban, yang motifnya belum keluar, Belum jelas. belum menemukan titik terang dan titik temu. Ya. Perkembangannya apa yang saya tahu itu kemarin terakhir itu saksi Pram di YouTube-nya itu, saya lihat di YouTube-nya Pak KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Jadi muncul saksi-saksi baru lah gitu ya. Muncul saksi-saksi baru. Oh, ada saksi baru lagi? Ya. Oh. Saksi barunya yang mana tuh? Ya itu Pram itu yang sekarang kan muncul. Pram itu saksi lama. Ya memang saksi Iya. lama, tapi dia baru muncul lah gitu ya. Baru muncul lagi untuk mengkoreksi pernyataannya ya, yang waktu di BAP mengkoreksi. Nah, yang dikoreksi teh pernyataan tentang apa tuh yang dikoreksi dari Pram? Pernyataannya kan waktu 2016 beliau di BAP-nya si Pram itu dia kan lagi ngumpul sama Di warung Bu Nining itu kan? bukan di warung Bu Nining, udah di Yang Hadi. rumahnya Hadi. Iya, asalnya kan dari warung Bu Nining terus diusir, Pindah ke rumahnya Hadi. Dia terus beli nasi kuning. Ya, sama si Yuda ya? Teguh. Oke. Dia pulang menuju rumahnya Pak RT. Ke rumahnya Hadi dulu, Hadi terus ke rumahnya Pak RT. baru ke rumah Pak RT. Oh. Kalau yang dulu di BAP yang dulu dia dari beli nasi kuning Langsung pulang ke rumah tidur. Nah, waktu itu tuh Pram itu bareng-bareng sama terpidana ini. Iya, betul. Sama Eko itu kan. Oke. Ada di situ. para Oh. terdakwanya. Terpidana. Oh. Gitu. Jadi yang waktu di BAP itu tuh si Pram itu bilang bahwa dia tuh di warung Bu Nining setelah minum lah ya, minuman keras, ciu itu kan. Terus diusir lah sekitar jam 9 itu, pindah ke rumahnya Hadi. Belum ke rumahnya Pak RT. Di rumahnya Hadi si Pram sama Teguh itu naik motor beli nasi kuning dekat di situ. Kan sepi jadi cepat. Sekitar kurang lebih 10 sampai 15 menit sudah nyampe lagi ke rumahnya Hadi. Oh. Nah, setelah dari rumahnya Hadi pindahlah ke rumahnya Pak RT bersama anaknya Pak RT. Oke. Nah, di situ waktu di BAP dia bilang setelah dari beli nasi kuning dia langsung pulang. Jadi tidurnya di rumah. Oh, pada saat di BAP Iya, awal. di BAP awal. Nah, sekarang muncul lagi pada saat diwawancara sama Kang Deddy. Nah, dia bilang bahwa sambil nangis ya, dia bilangnya tuh bahwa pada saat di BAP itu jadi dia merasa tertekan karena dia sebenarnya sudah bilang tuh bahwa saya tuh setelah beli nasi kuning dia langsung ke rumahnya Hadi dan ke rumahnya Pak RT. Oke. Tapi kata si penyidik, loh, Pak RT sama anaknya juga bilang bahwa tidak mengakui bahwa anak-anak itu tidur di sana. Makanya dia kaget gitu ta. Oke, sebentar. Saya coba runut ya. Artinya pada malam kejadian itu, Betul. saksi Pram ini tuh berbarengan dengan semua terpidana itu. Semua 8 terpidana. Sakat total nggak ada.
Zakat tatal Tidak tidak ikut, ada. tidak Berarti 7 Kan terpidana. Kakak Tatal itu dia ke bengkel. Oke, berarti 7 terpidana. Iya. Eh Rivaldi nggak ada ya? Oh, Rivaldi nggak ada Nggak ada. karena menurut yang lain mereka nggak kenal sama Nggak Rivaldi kenal, ini nggak di kenal. luar yang 7 Iya, orang. di luar itu. Oke, berarti dengan 6 terpidana ini, Eko terutama ada Eko. 6 terpidana ini berarti Pram mengakui bahwa dia ada di situ Iya. sama 6 orang ini tuh. Iya. Oh, Ya pokoknya mah sama yang si terpidana. sampai tidur di situ Sampai dan sampai si siang. Pram itu dia Tidur pulang katanya jam 4 subuh. Dia pulang dan anak-anak yang lainnya masih pada tidur tidur di situ. di situ. Sampai mungkin sekitar pagi-pagi lah, soalnya kan sekitar jam 9-nya itu tuh mau dipakai sama pengajian kalau nggak salah rumahnya tuh. Oh. Pengajian rutin mingguan di Oh, di rumahnya Pak RT-nya. gitu. Berarti kalau kayak gitu ada 2 pernyataan yang berbeda, bertolak belakang Hmm. antara apa yang disampaikan Pram Hmm. dengan Pak RT dan anaknya. Iya. Berarti kalau gitu tinggal dikonfrontasi aja antara Tinggal Pram? diketemukan saja. Nah, Benar. si Pram kan kemarin katanya udah dipanggil lagi sama Iya, penyidik Polda Jabar. Hmm. Terus dia mau mencabut laporannya katanya gitu ya. Iya, Pak RT-nya udah dipanggil belum sama penyidik Polda Jabar? kurang tahu. Nah, itu. Belum ada beritanya ya? ada beritanya. Belum ada beritanya. Berarti kan ya ini mah kan obrolan bapak-bapak gibah lah ya, obrolan kita tuh kan obrolan ringan, santai. ngalor ngidul santai itu kan secara logika berarti penyidik itu tinggal memanggil Pak RT dong, Harusnya. Mm-mm. Iya, tinggal manggil aja sama anaknya aja panggil. ya kan? Apakah yang dinyatakan oleh Pak RT pada saat BAP pertama di tahun 2016 itu memang seperti itu atau tidak? Iya. Kalau tetap kekeh, ya tinggal diadu lagi dengan saksi-saksi yang lain. Iya. Karena kan kalau bicara dari sisi hukum, satu saksi dianggap bukan saksi. Iya. Ya kan? Kalau satu saksi bukan saksi. Iya, betul. Karena cuma dia sendiri yang menyaksikan. Iya. Betul. Harus ada yang mendukung pernyataannya. Minimal 2 Iya. orang. Ada perkembangan yang lain? Terus masalah Liga Akbar yang menarik BAP-nya kan yang waktu pertama itu bahwa dia itu sebenarnya emang nggak ikut sama si Eki sama Vina Kompoy. Oke. Dia tuh berada di depan warung SMP 4 gitu loh nggak SMA 4. SMA 4 ya. SMA 4 kalau nggak salah itu. Dari situ. Jadi dia menarik bahwa dia itu tidak ikut menyaksikan adanya pelemparan sampai dia dikejar dan ikut. masuk ke gang di sebelah Sebentar, Manu 2. tidak ikut menyaksikan adanya pelemparan Hmm. atau memang kejadian pelemparan itu tidak ada? Iya. Yang mana? Tidak ikut menyaksikan artinya kan kejadian pelemparannya mah ada tapi dia tidak menyaksikan. Iya. Atau kejadian pelemparannya itu tidak ada. Ya tidak tahu itu. Soalnya kan menurut kesaksiannya Liga Akbar tersebut kan dia tidak berada di sana. Gitu. Yang asalnya mah dia di BAP yang pertama itu dia ikut di belakang Eki. Oke. Gitu. Dan dia mengiyakan dia dilempari sama batu dan dia kabur soalnya Ya. kan dikejar. Kalau menurut saya sih tidak ada pelemparan itu. Iya, harus Kenapa tidak tidak ada? Karena itu kan posisi ngobrolnya di SMA 4. Ya kan? Di SMA 4 itu Eki dan Liga Akbar tuh kan ngobrol setelah pulang dari Majalengka. Ngobrol di warung depan SMA 4. Di situ Eki sempat bercerita bahwa dia sedang ada masalah dengan salah seorang. Dia tunjukkan fotonya Oh, dilihatin fotonya ya. di HP-nya. Dia lagi ada masalah nih sama orang ini. Hanya sebatas itulah obrolan biasa. Lalu setelah itu menjelang maghrib, Eki itu izin pamit untuk menjemput Vina. Dia berarti berangkat sendiri kan? Dia Sendiri. ngejemput sendiri.
setelah menjemput Vina balik lagi ke warung itu. Nongkrong lagi. Nongkrong lagi, ngobrol lagi sama Liga Akbar. Sama Vina juga di situ kan. Sama Vina kurang lebih 30 menitan, sekitar jam 8-an baru dia pamit mau pergi ke Kuningan. Eki itu. Eki mau ada acara musyawarah klub motor. Foto ETC itu kan. Iya. Nah, posisinya dia berangkat dan kemungkinan sih tidak melewati itu ya, melewati SMP 11 apa sampai enggak? 11. Kurang tahu. Melewati Kurang apa tahu. enggak ya? Nanti kita Kurang tahu. harus cek lagi ya di Google Map ya. Iya. Antara SMA 4 SMP 11 sama itu SMP ya, 11 teh ngelewatin enggak, jalurnya atau tidak Iya. gitu ya. Iya, betul. Ada lagi perkembangan yang lain selain tadi dari Pram sama Liga Akbar? Terus saksi-saksi lagi seperti mandor. Siapa? Mandor desa. Oh, Pak Suroso. Pak Suroto. 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 Jadi dia itu pada saat di BAP pertama dia itu ada laporan dari warga yang datang ke Polsek berarti ya? Ya. Polsek. Polsek Cirebon bahwa ada mayat di jalan di tengah jalan flyover Talun katanya gitu kan. Kenapa sih Pak Suroso ini, Suroto, Pak Suroto ini kan kaur desa, mandor Mandor desa. desa. Tapi kok ngantornya di kepolisian gitu. Ya kan dia sekaligus untuk mengamankan juga. Jadi melihat lingkungan gitu kan, mandor jadi kasar nama dia mungkin betul-betul karena di sana kan banyak kejadian pembegalan gitu kan. Mungkin dia kayaknya mah dari perwakilan yang ditugaskan dari desa Iya, ngaping untuk masalah keamanan lah mungkin lah. masalah keamanan, Iya, gitu. koordinasi Betul, dengan pihak betul, kepolisian, ya. betul. Makanya dia selalu muter. Melakukan aktivitasnya itu dengan kepolisian kalau malam patroli. Ya, kalau di komplek mah mungkin hansip komplek kan muter di komplek, dan dia mah disebutnya hansip desa lah kasar mungkin ya. Jadi dia muternya untuk wilayah desa aja. Seperti itu. Skopnya lebih luas. Nah, setelah mendapat kabar adanya kecelakaan gitu di BAP pertama dia bersama 2 petugas dari kepolisian menuju ke TKP lokasi dan di situ melihat bahwa korban laki-laki sepertinya sudah meninggal dan tetap pada saat melihat korban perempuan masih bernyawa, soalnya si Pina itu yang jadi korban perempuan itu dia tangannya begini. Masih ada pergerakan. Bahasa Gitu. tubuhnya gitu ya, masih ada pergerakan. Aduh pada saat di BAP pertama. Tapi pada saat dikonfirmasi di channelnya Kang Dedi, si Pina itu bukan bilang aduh tapi tolong. Ya itu sih cuma perbedaan aja, tapi kan intinya mah sama lah. Iya, gitu. Itu mah tidak akan merubah jalannya cerita mungkin. Iya, betul. Nah, jadi yang cuman dia menggambarkan posisi dan cuaca saat itu. Dia bilang hujan. Jadi pada saat ditemukannya korban, betul, itu hujannya hujan gerimis. Jadi setelah hujan besar, asalnya hujan besar. Oke. Setelah hujan besar kan udah mulai gerimis kan, jadi mau reda lah gitu. Gerimis dan itu juga cuaca itu tuh dikonfirmasi sama tukang tambal ban. Yang ada di sekitar setelah flyover Tarun. Di situ tuh ada tukang tambal ban dan mendengar ada kecelakaan. Cuman dia hanya berjalan, cuma ngeliat oh ya bener, tapi dia nggak lihat. Cuma emang cuaca saat itu hujan. Korelasinya cerita gerimis. Nggak, korelasinya tambahan itu apakah mengubah BAP yang pertama atau tidak? Ada yang bedanya pada saat di channelnya Kang Dedi itu si Pak Suroto bilang bahwa dia itu naik motor ke lokasi. Jadi si Pak Suroto itu yang pertama kali melihat emang di situ sudah ada warga yang melihatnya, cuman warga nggak berani megang atau gimana, cuma aja gitu. Baru dua orang polisi yang datang setelahnya gitu. Enggak, maksudnya apa yang disampaikan sama Pak Suroto kan kalau tadi kita bandingkan dengan Pram, kalau kita bandingkan dengan Liga Akbar, itu kan
dalam tanda kutip jadi mengubah jalan cerita awal. Iya. Nah, tadi pertanyaannya, perkembangan tadi ada kesaksian baru dari Pak Suroto ini, apakah mengubah jalan ceritanya atau tidak? Kalau mau ngubah sih enggak. Enggak. Karena dilihat dari cuaca kan setelah hujan besar kan berarti licin mungkin ya. Oh, Jalan jadi licin gitu kan. maksudnya Dan pada saat sebelum kejadian kan berarti kan hujan besar nih. Otomatis Oke. anak-anak mungkin yang nongkrong di depan kan nggak ada tempat untuk berteduh. Oh, Ya kan? Salah Pak Suroto juga itu tag HP-nya juga beda ya dengan yang beda. itu Iya. kan pas Kalau polisi mah pengakuan di pinggir, Suroto. nanya. Kalau ini mah di Ini mah pas di tengah-tengah dekat tengah-tengah. pembatas jalan. Iya. Sebelum jembatan berarti kan? Iya, iya sebelum itu. Ah, Sebelum jembatan. Sebelum kan? jembatan. Dan itu kan katanya kan hujan besar baru hujan kecil dan oh, ditemukan mayat itu pas udah mulai mengecil. agak reda. Yang jadi anehnya gini, anak-anak nongkrong main gitar nggak mungkin dong pada saat hujan. Pasti Oke. dia harus namanya mungkin berteduh Oke. atau gimana kan? Jadi maksudnya tadi korelasinya dengan BAP yang pertama itu, jalan cerita yang pertama itu, Iya. karena terjadi hujan nggak mungkin ada orang lagi nongkrong, mungkin Iya, itu betul. Logikanya. Iya. Dan Oke. posisi Eki itu kan nggak pakai jas hujan. Oke. Ya kan? Mungkin pada saat hujan besar mungkin Eki mungkin Neduh. lah, Neduh. berteduh dulu setelah udah mulai agak Reda. gerimis baru dia Jalan mandi lagi. kan. Gitu Oke. kan. Dan lagi kan anak-anak nongkrong main gitar kan nggak mungkin dong sampai hujan-hujanan. Oke. Gitu kan. Nah, itu yang jadi Kecuali nu ininya. ngamen. Hah? Kecuali yang ngamen. ngamen. Kan yang ngamen ambil hujan-hujanan ada Ngapain kan. malam-malam ngamen jam 10-an Sama gitu orang kan. Oke. tua. Ada lagi yang ada. Yang ini keterangan dari salah satu ibu terpidana, ibunya Eka Sandi, yang didatangi sama KDM, yang menyampaikan bahwa memang sebelumnya itu yang ditangkap tuh Eka Sandi sama adiknya yang ditangkap polisi. Nah, cuma adiknya ini saya nggak tahu, lupa namanya siapa, akhirnya dilepaskan. Kenapa dilepaskan? Karena Eka Sandi ini akhirnya mau mengakui. Jadi dia mengaku itu supaya adiknya dilepaskan. Oh, iya. Katanya seperti itu. Nah, ini kan perkembangan kasus ya. Walaupun sebenarnya jadi netizen dan citizen kita itu seolah-olah semua berubah jadi penyidik. Kenapa? Jadi intel. Karena memang sudah dikonsumsi oleh publik. Iya. Dan publik mempunyai hak untuk berpikir secara logika. Iya, mungkin saya atau Mas Adi atau Mas Eko kan mungkin ada asal nama jiwa-jiwa sebagai Lain jiwa-jiwa pingin tahu deh. iya, kan jiwa-jiwa investigasi lah asal namanya. Iya. Ini gimana sih? Jadi mungkin punya apa namanya disebutnya tuh? Ya itu mah hal Manusiawi. hal yang manusiawi, karena Punya manusia itu kan punya nalar Iya. dan punya logika. Dia pasti akan mengaitkan kronologi yang ada, kejadian suatu lain. kejadian dengan jalan ceritanya, Iya. alurnya seperti apa. Betul. Lalu ada lagi nggak selain tadi Liga Akbar, Pram, Pak Suroto, lalu ibunya Eka Sandi, lalu Paling ada itu ada lagi perkembangan baru mah yang temannya terdakwa terpidana Sudirman di lapas. Dan perilaku dia iya. Namanya itu Kang Abi. Kang Ya, Abi. itu. Kan kasus apa dulu itu terpidana Anggaran apa yang get gitulah pokoknya. iya pokoknya DPRD Cirebon Kena semua itu 30 orang lebih. salah satunya lah. Mm. Dan dia kan kebetulan Satu lapas satu lapas dengan Iya. dengan mereka tersangka cuma paling dekat dengan Sudirman. dengan Sudirman. Sudirman ini suka curhat. Curhat. Iya betul. Yang dicurhatkan? Waktu itu bilangnya Sudirman itu sebenarnya tidak melakukan pemukulan ataupun melakukan tindak pidana pembunuhan. Iya betul. Cuma dipaksa untuk mengakui. Betul. Sama oknum aparat katanya gitu. Oh. Karena kalau menurut pengakuan si Kang Abinya kan, kalau menurut lihat raut muka terus dari segi Sikap.
Jadi benar-benar orang polos mungkin ya. Polos. Dan Polos. kan orang lain kan bilangnya si Sudirman kan Agak. Enggak kata Oh. kata Kang Cuman Abi. kalau kita mah kalau bahasa Sunda mah kuulin naon ya? Bahasa Indonesia na teh kuulin naon. Kudet kurang Agak update. agak disebutnya tip naon? Atuh lalit lah gitu nya. Lemot. Lemot enggak. Lemot enggak? Biasa. Oh. Cuman kurang pergaulan, kuper lah. Oke. Aja sih yang saya tahu kalau dari sini. Introvert lah nya. Nah, Oke. saya bilang Nah, kalau zaman anak sekarang mah introvert. benar introvert. Soalnya di kampungnya juga Sudirman tuh sering dibully. Tapi kalau Hmm. saya lihat kasus ini ya, Hmm. yang lucunya anak-anak ini tuh sebenarnya anak-anak golongan menengah ke bawah, Oke. Sangat di bawah mungkin. di bawah. Kalau dari ini mungkin di bawah dan mereka dalam segi apa ya pola pikir juga kalau menurut saya agak kurang gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau ada yang menyuruh mungkin mereka akan terbawa gitu ya, Oke. gampang mudah terbawa. Tapi kalau melihat secara cerita yang kemarin didapat itu dari kesimpulannya asa tuh mungkin gitu budak-budak Hmm. Iya, bisa betul. ngelakuin Oke. jawabannya gitu. Betul. Oke. Ya, oke. Berarti gini. Kita kan mengikuti perkembangan ya. Perkembangan kasus ini. Berarti kita pun boleh dong beropini. Nah, iya. Ya kan? Beropini. Toh itu kan tidak akan menjadi satu pembuktian hukum. Karena Ya, pembuktian tidak. hukumnya nanti di Di persidangan. pengadilan. Tapi kan kita boleh dong beropini Iya. dengan jalan cerita ini. Nah, Betul. menurut Mas Eko tadi tidak mungkin. Gitu kan ya? Menurut ente? Iya, sangat-sangat tidak mungkin menurut saya. Sampai kasarnya dia bisa merencanakan sesuatu yang begitu hebat mungkin ya. Kalau contoh gini. Ini kan dari background kuli bangunan ya. Kuli bangunan yang banyak yang berpendidikan sangat rendah. Mungkin ada yang nggak tamat SMA, mungkin jadi nggak sampai kuliah mungkin ya. Mereka bisa merencanakan pembunuhan yang berencana itu sebegitu cerdik sampai dibawa ke sini sampai CCTV mati. Kok mereka bisa tahu gitu. Di belah mana CCTV yang nggak hidup saat itu gitu kan? Sampai apa namanya? Dibawa ke situ lah, dibawa ke sana sampai disebutnya tuh bukti-bukti yang menguatkan itu sangat susah gitu. Kalau bicara sangat cerdik, kalau menurut saya sih nggak cerdik sebenarnya. Kenapa? Toh dalam hitungan hari malah ketangkep. Betul. Kalau cerdik mah mungkin nggak akan ketangkap. Iya. Justru yang jadi pertanyaan, apakah mereka ini menjadi tumbal Bisa jadi. Nah itu yang makanya dari saya suatu berpikiran. konspirasi? Iya. Justru yang cerdik itu yang nangkapnya kalau menurut saya. Nah, Hmm. yang nangkepnya. Cerdik, cermat, dan terpercaya. Slogan. Karena kan dengan minimnya informasi bisa mendapatkan secepat itu tersangka dan sebanyak itu gitu. Oh, karena kan ada kesaksian. Ada kesaksian yang memberatkan si Dari 8 si Aep terpidana itu kan? itu. Iya. Aib itu. Iya kan? Dan Awal yang- mulanya. Iya, betul yang jadi janggalnya itu kan pada saat Aib masuk nih dia memberikan kesaksian bahwa ada yang melempar, segala macam kan? Otomatis kan Aib mulai dipercaya tuh, ya. Tapi setelah sekarang Banyak saksi-saksi netizen mulai banyak saksi-saksi kan yang melemahkan saksi Aib, muncullah saksi lagi Mel-Mel. Oke. Karena orang-orang kan banyak melihat itu Aib lihatnya dari warung yang mana, gitu kan? Muncullah Mel-Mel, katanya dia bilang minta tolong orang yang ada di warung. Di warung. Warung yang mana? Sepertinya tuh seperti yang menguatkan posisi warungnya si Aib bahwa itu ada warung dan menguatkan bahwa ada kejadian di belakang showroom. Oh, berarti artinya ente berpendapat bahwa Mel-Mel ini berusaha untuk menguatkan kesaksian dari Aib. Iya, seperti itu ya. Hmm. Itu mah apa namanya? Pendapat lah, pandangan lah ya. Saya gitu ya. Itu mah kan obrolan Iya. obrolan bapak-bapak gibah, Betul, ya kan? betul, betul. Kita
kita tidak menuduh atau menyudutkan salah satu pihak. Iya. Bahwa Kita hanya mengupas atau berdiskusi dari fakta yang ada gitu kan, yang sudah berkembang. Betul. Kan gitu kan ya. Betul. Nah, Tapi itu. justru yang lucu malah kalau menurut saya gini. Koreksi kalau salah. Perjalanan kasus ini bermula kan dari awalnya itu kan adanya kesurupan Ya, dari Linda. setelah kejadian. Setelah kejadian, dia kesurupan, lalu menceritakan kronologis kejadian pada saat si korban ini mengalami penganiayaan itu. Heeh. Secara dalam tanda kutip detail. Iya, Dipukul pakai balok, betul. dilindes pakai ban, ya kan? Dianiaya, Iya, betul. kepalanya, sampai tangannya, diperkosa. sampai ada tindakan ruda Udah paksa. paksa itu. Kan gitu ya. Hmm. Nah, setelah beredar, baru dilakukanlah penangkapan dari terpidana-terpidana ini. Lalu muncullah BAP yang Mirip. yang terkuak di persidangan sesuai kronologis. sesuai dengan kronologis Yang orang yang kesurupan. Hmm. Artinya BAP ini Berdasarkan yang orang kesurupan dong. Iya. Berarti itu yang nge-BAP kalau menurut saya itu menggunakan logika tidak kekurangan logistik, Pak. Menggunakan logika kekurangan logistik. Oke. Nah, karena kan yang terjadi di lapangan berkembang lagi bahwa kejadian ini tuh seolah-olah tidak ada untuk saat sekarang yang mungkin ya, mungkin peluangnya masih 70-30 lah antara benar atau tidak saksi-saksi yang bermunculan. Iya. Bahwa kejadian itu kan tidak ada tadi. Saka Tatal merasa tidak. Betul. Yang lain pun dari awal sudah tidak mengakui. Lalu muncul lagi penarikan keterangan dari Liga Akbar, ya kan? Lalu muncul lagi keterangan dari saksi Pram, Ya. ya kan? Berarti sebenarnya apa yang terjadi di malam naas itu tidak sesuai dengan BAP dong. Iya. Korbannya ada, Iya. tapi kejadiannya tidak seperti yang Tidak sesuai. ada di BAP. Betul. Ya kan? Iya. Apakah memang Eki dan Vina itu meninggal karena dianiaya Oh, atau kecelakaan. kecelakaan? Betul. Korbannya ada, Iya. tapi BAP-nya, mohon maaf, agak cacat. Betul. Iya kan? Bener nggak? Jadi terkesan asa kayak yang Dipaksakan. direkayasa mungkin ya, kalau Betul. kalau dalam dilihat dari banyak komen-komen netizen kan. Iya. Gitu. Karena memang kalau bicara masalah teori kebohongan, kalau dulu pernah ada salah satu ahli statistik yang menyampaikan bahwa ketika kebohongan itu dihembuskan terus-menerus, maka itu akan menjadi satu kebenaran. Betul. Makanya mungkin kebohongan dulu nih yang dihembuskan dulu supaya dipercaya itu adalah sebagai kebenaran. Ya kan? Nah, ini kan sama halnya dengan apa yang terjadi di kasus Ferdy Sambo. Iya. Ya kan? Cuma kan ketika ada salah satu yang jujur, ada yang mau berbicara jujur, Iya. akhirnya kasusnya terungkap. Betul. Ini mah tinggal nunggu satu orang yang berani bicara jujur, Nah, mungkin bisa semuanya terungkap. kalau aja ada yang bisa bicara jujur, Iya. mungkin Betul. bisa terungkap ya. Soalnya kan anehnya tuh kenapa para saksi itu mulai mencabut BAP yang dulu pernah mereka nyatakan gitu. Laporkan. Iya. Betul kan? Nah itu. Dan ini secara bersamaan. Ya, Iya. muncul gitu ya. Betul. Iya, kalau lihat dari channelnya Kang Deddy kan mereka terus menelusuri kan. Kalau saya lihat sih KDM Kang Deddy Mulyadi lebih mengumpulkan fakta dan data. Walaupun memang
tetap nanti endingnya kan di persidangan. Di persidangan. Gitu Iya. kan ya. Karena hal ini kan udah jadi perbincangan publik, Dan makanya hukumannya ini nggak nggak main-main. main ini. Makanya kan kita Hukuman juga mati. tidak mau tidak mau menyudutkan ke salah satu pihak. Iya. Kita kan masih sangat percaya kepada aparat yang Betul. berwenang Betul. bisa mengusut kasus Secara ini profesional. secara terang benderang Betul. gitu, supaya tidak ada yang dirugikan. Betul. Karena memang kalau dipikir, seandainya ketika hal ini terjadi ke keluarga kita, Nah, itu. ke saudara kita, mau seperti apa? Iya. Gitu kan? Iya. Ya kondisinya sekarang 7 terpidana yang masih ada di dalam penjara itu kan bisa jadi dia sebelumnya sebagai tulang punggung keluarga. Betul. Iya, dan kebanyakan yang itu kan dari para terpidana, para saksi, saya lihat kan mereka tulang punggung keluarga. Tuh. Iya. Dan mereka kan keluarganya dari bukan keluarga berada. Berarti kan ada material yang dirugikan dong, Iya, pasti lah dampak kayak ya kan? ibunya saya kasih punya jual rumah untuk Iya, betul. sana kemari kan. Betul. Betul. Betul, Terus betul. ada yang ngejual apa kek buat makasih makan dia di Iya. dalam Ya. lapas. Betul. Tapi kan sebenarnya poinnya gini sih sebenarnya. Apa yang diinginkan sama netizen ataupun citizen ini kan sebenarnya kita bukan mau menyudutkan salah satu pihak tadi, tapi ingin menempatkan kalau memang seandainya mereka itu bersalah, ya sudah hukum Ya, aja. hukum aja. Kan gitu kan? Sesuai Sebenarnya dengan yang dilakukan. kita kan bukan berpihak ke salah satu, Iya. gitu kan? Tapi kita lebih ngelihatnya, Ingin mengungkap tabir kebenaran itu. nah, Iya. kalau emang salah, Ya ya udah, gitu kan? Nggak ada urusan. Kalau emang salah, silahkan pertanggungjawabkanlah perbuatan Anda, gitu kan ya. Tapi ketika dia tidak bersalah, nah itu kan yang Iya. jadi pertanyaan besar. Ketika dia tidak bersalah, berarti ada hak-hak yang sudah direnggut Betul. dari orang itu, hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Iya. Dan bahkan mungkin itu dilindungi, hak asasi manusia, Iya. hak kemerdekaan, Yes. gitu kan? Nah, makanya apa yang menjadi atensi publik saat ini sebenarnya bukan untuk menjelekan salah satu pihak, bukan untuk mengkoreksi atau bukan merasa yang paling Iya. benar. Publik mah hanya pengen mencari ya kebenaran aja. Ini Iya. seperti apa gitu. Kasusnya soalnya kan banyak sekali kejanggalan. Gitu, dan para ahli juga kan, para orang-orang yang berilmu ya pada ngomong seperti itu kan. Ini banyak yang jadi kejanggalan. Mas, ada pertanyaan Oh, dari subscriber, ada pertanyaan dari subscriber kita. bisa dibacakan? Boleh dibacakan. Ayo. Bacakan bro. Oke, ini pertanyaan dari subscriber pengen sibuk ya. Yang pertama, Dari Kirana Kranaka Pramono. Oke. Jadi menanyakan, mau tanya ke para bapak-bapak gibah, apakah benar gitu apa yang diasumsikan bapak-bapak atau para netizen? Masa kasus Sambo bisa cepet, kok kasus Vina diperumit? Nah, ini salah satu pertanyaan ataupun respon dari netizen dan citizen. Nah, itu kan sebenarnya itu pertanyaan mungkin bukan hanya dari siapa ini, Mas Pramono ya, Kirana Kranaka Pramono ya. Sebenarnya kan ini juga yang ditanyakan oleh halayak ramai, Betul. gitu kan? Kenapa nih? Kira-kira nih, ini bertanya nih. Ya kita mah jawab sesuai dengan kapasitas Iya. kita sebagai rakyat, kapasitas kita sebagai masyarakat. Betul. Dari Mas Eko, kira-kira gimana nih kalau kasus Sambo bisa cepet, kok kasus Vina diperumit? Ayo. Kalau kasus Sambo kan itu kan kebetulan terjadinya kan di internal perbankan ya, tidak melibatkan orang luar yang terlalu banyak. Oke. Beda dengan kasus Vina kan melibatkan di internalnya ada. Oke. Justru yang dijadikan korban kan anaknya dari pihak yang berwajib. Sipil Oke. lah, sipil ya mungkin ya.
bukan, ini saya menerangkan kalau yang menjadi korban itu kan anaknya dari pihak yang berwajib. Oke, oke. Yang laki-lakinya kan Oh iya, anaknya pihak berwajib. betul, betul. Terus ini melibatkan orang banyak. Nah, terus ini kan kalau itu ada, kita kan belum tahu ini si dalangnya siapa. Mas Eko kok agak gemeter jawabnya Masa nih. saya aja. Oh, santai. Kirain asa gemeter gitu. Soalnya ini live. Pertama, Nggak bisa diedit. kalau isi kasus beda kan melibatkan orang banyak, Oke. terus saksi utamanya dalang utamanya itu kan belum ketemu. Kalau itu kan udah ada Oke. dan udah jelas, tinggal dipertegas gitu kan. Ya, Oke. kalau ini kan kita Belum. ini kan kasusnya kayak seragam SMA abu-abu. Oh, seragam SMA abu-abu putih ya, yang masih mengkal-mengkalnya ya. Ini pertanyaan sangat-sangat susah dijawab. Oh, sangat susah dijawab. Sangat susah dijawab. Kenapa sangat susah dijawab? Kalau perbandingan ya, kasus Sambo itu kan ya tadi yang diomongkan sama Mas Eko bener ya. Kau mah turut badak kan. Cuman ini di kasus Vina itu ada yang unik. Saya ngelihat dari komen-komen netizen hampir di banyak channel ya yang ngebahas soal Vina ini, ada juga channel-channel yang agak-agak ekstrim, yang sangat keras, Frontal. gitu kan. Terus ada hubungannya dengan kasus lain katanya. Oke. Jadi Tong waka di-spill lah eta mah. oh gitu. Power. Oh, power. Biarkan channel lain aja yang nyepil. Kita Ya, jangan itulah. dulu nyepil, karena kan itu kan takutnya jadi liar kemana-mana. Betul. Kita kan nggak mau menggiring opini publik. Betul. Kita mah sekarang berbicaranya secara umum aja. Umum aja. Iya. Jangan ngomong. Ya, terlalu menjurus. saya sudah tahu tadi arah pembicaraannya mau kemana. Makanya saya sebagai host yang masih cinta channel ini coba untuk menahan dulu, meredam dulu, jangan dulu soal itu. Jangan sampai Biarkan. melebar. Iya, iya. Kecuali kalau memang sudah menjadi fakta persidangan, nggak apa-apa mau dibuka Iya, juga. betul. Ini Ayo. mah takutnya jadi ada kesana gitu ya. Iya, jangan dulu ke sana lah. Kesini aja. Ya, ke sini aja. Itu Ya. offline aja. Kalau pertanyaan seperti itu, kenapa bisa cepat atau lambat? Ya karena itu. Karena belum bisa diomongkan sekarang gitu. Seperti Kok itu. bisa rumit? Nah. Perumit. Iya. Kalau saya pribadi sih ada pandangan. Pak Hos nih. Nah, kalau dari saya sisi pribadi ya, kenapa tadi sebenarnya udah sempat kita singgung sedikit. Pertama, karena pada saat kasus Sambo itu kan sebenarnya kalau bicara dia sudah sistematis sebenarnya. Iya. Apalagi posisinya beliau ini adalah pejabat yang memiliki kewenangan, Jenderal. ya kan? Secara koneksi dia punya, secara jabatan dia ada. Sebenarnya udah disusun dengan sangat rapih. Tetapi terbuka itu karena tadi adanya rasa bersalah dari Richard Eliezer Betul. yang akhirnya dia membuka tabir Jadi justice ini. collaboration ya. Kolaborator. Justice kolaborator. Nah, dan itu kan sebenarnya kejadiannya relatif lebih cepat. Iya. Mungkin dalam hitungan bulan lah ya. Perkembangan kasusnya awalnya begini. Ternyata di perjalanannya waktu akhirnya dirubah. Des. Nah, sedangkan kasus Vina ini pertama tidak ada justice kolaborator, yang kedua waktunya sudah terlalu lama. 8 tahun, coy. Peristiwanya itu yang 8 tahun. Dan ingatan manusia kan udah mulai banyak terdistraksi. Ketika misalnya dia ingat pun tetap akan diragukan. Iya. Karena selalu ada ahli yang berbicara tidak mungkin bisa mengingat si detail itu. Betul. Padahal bisa jadi Bisa dia jadi. ingat betul. Iya, karena ada kejadian. Iya. Karena ingatan itu tidak bisa diukur Iya. kecuali ada bukti. Nah, yang ketiga, karena bukti yang untuk menguatkan itu tidak ada. Iya. Nah, mungkin kiranya itu bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh salah satu subscriber kita. Kita lanjut saja ya ke pertanyaan selanjutnya karena ini ada respon dari subscriber kita yang cukup antusias juga terkait kasus ini ya. 999 tuh yang komen. Ya.
Silakan Pak. Ya, pertanyaan yang kedua dari Sabila Dwi Anjani. Kasus seperti ini saja polisi tidak bisa membongkar, butuh waktu hingga viral agar case ini bisa dibuka kembali. Apakah kinerja polisi kita bisa dipermainkan dan bisa diatur bagi orang-orang yang punya kuasa? Nah, Ternyata pertanyaannya agak gimana gitu ya. no viral, no Agak justice. memberatkan ya. host dan bintang tamu. Iya, bukan hanya host dan bintang tamu, tapi keluarga host dan bintang tamu. Terancam. Jadi Tapi kita jawabnya, kita coba jawab. jawabnya secara verbal aja. Oke, yang umum. Iya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada jawaban nggak untuk tadi pertanyaan Coba ini? dari- Kira-kira kenapa dari nih apa nih? polisi itu seolah-olah seperti kesulitan? Apakah bisa dipermainkan oleh yang mempunyai kuasa? Ya kan sekarang zamannya viral ya, jadi kan no viral, no justice itu kan. Jadi kalau misalnya kita pengen mencari keadilan ya harus diviralkan heula we. Oke. Diviralkan heula. Jadi menurut ente seperti Iya, itu. jadi kan sebenarnya emang pihak kepolisian itu emang tiap hari kan banyak kasus ya. Oke. Kasus yang masuk kan banyak. Mungkin kalau misalnya kita ada kasus hukum, otomatis kan ngantri. Oke. Nah, mau menabrak antrian, ya viralkan heula. Jadi bakal Oke. diproses heula tuh kan karena viral ya. Oke. Seperti Jadi menurut pandangan ente mah ini namanya Hatlan Gumelar. Jadi menurut pandangannya untuk mendapatkan keadilan itu jadi harus viral dulu. Iya, viral dulu. Oke. Menurut Mas Eko gimana? Pasti pertanyaan tadi teh, apakah kinerja polisi kita bisa dipermainkan dan bisa diatur-atur bagi orang-orang yang punya kuasa? Nah, kalau menurut saya nih secara umum Oke. kembali kepada polisinya individu masing-masing. Betul. Oke. Cari aman ya. Aduh, Aman kan? Cari aman ya, aman kan? Aman kan? Karena kan kalau kita sebagai orang awam nggak tahu aturan hukumnya seperti apa kan. Betul. Mereka yang lebih tahu dan Iya. mereka yang melaksanakan dan melakukan. Oke. Dan kalau ada yang melanggar oknum namanya. Nah, itu. Kalau menurut saya kembali ke individu polisinya. Iya. Terus kan bisa diatur oleh orang penguasanya itu seperti apa? Penguasa di kita banyak. Mungkin yang punya jabatan, penguasa gitu. Ataupun misalkan dari mandor desa yang tadi Pak Atlan bilang kan, Mandor. bisa kan? Oke, itu jawaban yang cukup aman ya. Nah, Nah sekarang Pak Hos gimana? Nanya ke saya, Pak Hos gimana? sebelumnya saya ingatkan kepada para subscriber ya untuk pertanyaannya jangan terlalu tajam ya karena kita pun masih memiliki masa depan yang ingin kita capai ya. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya ada sebab, ada akibat, Yes, ada asap, pasti Betul. ada api. betul. Ketika muncul stigma no viral, no justice itu mungkin lebih karena adanya perasaan kesal Iya. dari masyarakat. Mm-mm. Kenapa? Karena seolah-olah kasus ini dibiarkan berlarut-larut dan mungkin ini bukan hanya satu kasus yang terjadi, Iya. tapi ada beberapa kasus mungkin mungkin. banyak Mungkin kasus yang telah terjadi ketika viral lalu mulai ditindaklanjuti. Iya. Nah, sebenarnya kita harus pisahkan dulu tadi. Kenapa bisa viral? Hmm. Karena memang zamannya yang sudah berubah. Iya. Berbeda dengan zaman kita dulu. Jangan jauh-jauh zaman kita lah, tahun 2016 lah. Nah, ya. Sekarang kan percepatan informasi kan sudah sangat signifikan, ya kan? Iya. Semua orang pasti punya HP, Hmm. punya koneksi. Jadi ketika ada sesuatu, dia bisa langsung memviralkan. Iya, betul. Nah, disebut viral ini kenapa? Ketika mendapatkan respon yang cukup antusias Iya. dari masyarakat, itu disebut viral. Betul. Pengertian viral menurut saya. Karena kalau tidak mendapatkan atensi, ya betul. berarti kan nggak viral Nggak namanya. viral. Iya. Nah, tapi saya yakin dan percaya bahwa itu hanya stigma yang muncul di masyarakat. Iya. Tapi kondisi di lapangan, saya yakin dan percaya bahwa
aparat kepolisian kita memiliki integritas. Iya. Memang ada oknum, Yes. tapi masih banyak Polisi-polisi baik. polisi-polisi yang baik dan memang mereka bekerja sesuai dengan tupoksinya. Betul. Dan kita pun masih memiliki kepercayaan kepada bapak-bapak polisi. Dan satu lagi, kita membutuhkan polisi. Betul. Dan Tidak buktinya kan mungkin sekarang kita nggak aman. butuh polisi karena Betul. polisi sekarang kita ngomong nggak butuh polisi, giliran motor hilang ngadu ke siapa? Nah, Polisi lah, iya. ya kan? Artinya jangan mengeneralkan. Kita harus pisahkan dulu, ada case-case tertentu, Iya. ada juga case-case yang tidak bisa disamaratakan. Betul. Kiranya itu mungkin bisa menjawab dari pertanyaan dari salah satu subscriber kita yang bernama Sabila Dwi Anjani. Oke. Sebelum closing ada satu pertanyaan terakhir lagi dari Jajang Kurniawan. Hayang nanya, kalau semisalkan benar bahwa kasus ini melibatkan petinggi-petinggi atau pejabat, kenapa orang yang merasa punya power lebih lah? Apa nggak bisa turun tangan untuk menyelesaikan case ini agar cepat terungkap? Oh, jadi maksudnya kalau memang melibatkan petinggi-petinggi ataupun pejabat, kan masih ada yang pejabatannya lebih tinggi. Betul. Atau yang masih Iya. punya kuasa supaya mereka mau turun tangan biar kasus ini cepat terungkap. Kan sekarang udah ada dari Bapak Jokowi kan, sudah memberi perintah supaya kasus Vina ini dibongkar seterang-terangnya, Oke. jangan ada yang ditutup-tutupi. Oke, artinya presiden pun Sudah memerintahkan mendapatkan atensi ya Iya, dari kasus ini betul. dan sudah memerintahkan kepada Kapolres jajarannya suruh ya. dibongkar, untuk Iya. mengungkap kasus ini ya. gitu. Oke. Mudah-mudahan dengan statement dari Bapak Presiden itu bisa membuat apa ya? Mungkin masyarakat yang asalnya dia takut untuk nge-speak up, dia jadi berani. Jadi berat. Jadi polisi-polisi yang mungkin ada yang takut gimana, mungkin mereka jadi berani karena udah ada sudah ada perintah dari atasan gitu untuk ngebongkar semua. Oke. Kayaknya itu yang bikin pertanyaan kurang update, Pak. Iya, karena kan itu Pak Jokowi udah jelas ngasih penjelasan Iya. bahwa beliau menugaskan dan ingin menuntaskan kasus ini Iya. secara cepat dan terang benerang. Cuman saya yakin ini kasus Vina ini pasti bakal terbongkar. Oke. Semuanya bakal jelas seterang-terangnya, mungkin butuh waktu Oke. gitu. Butuh waktunya mungkin sekitar seminggu sekarang, mungkin mudah-mudahan ya. Oke. Mudah-mudahan ini cepat, dan yang dari pihak terpidana kan sudah mulai, pengacaranya udah mulai mengajukan PK. Ngajukin novum baru ya, Iya, PK ya. Sudah Peninjauan kembali. Iya, betul. Mudah-mudahan PK-nya bisa diambil sama hakim-hakim yang benar-benar bagus, yang Oke. benar-benar terintegritas gitu. Oke. Kalau tadi saya boleh sedikit nambahin sih mungkin yang tadi ditanyakan oleh Kang Jajang ini lebih ke actionnya mungkin. Iya, action. Betul. Action dari para pejabat yang mungkin jabatannya lebih tinggi, mungkin bisa proaktif juga Dari supaya Gubernur Jabar mungkin ya lebih supaya bisa menekan ke pihak kepolisian supaya cepat gitu. ya supaya bisa membongkar kasus ini. Jadi lebih proaktif lah karena yang dibutuhkan oleh masyarakat itu lebih ke actionnya mungkin. Iya, betul. Ya, kita doakan saja semoga kasus ini cepat terungkap, cepat beres, Keluarga yang ditinggalkan semoga dikasih ketabahan, Betul. kesabaran, bisa memberikan rasa keadilan juga untuk kita semua. Ya kiranya mungkin cukup sekian bagi kita kali ini dengan pembahasan kasus Vina. Kita berdoa bersama semoga kasus ini cepat terungkap, dan kepada para aparat yang berwenang semangat dalam bekerja, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Kita bertemu lagi di episode Babagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.